Informasi lainnya pemirsa, seorang pria tewas dianiaya secara brutal oleh belasan warga di Garut, Jawa Barat. Mirisnya aksi keji dipicu aksi pencurian sayur oleh korban. Kok tega? Kami berhasil mengamankan ada 14 orang tersangka pelaku penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan saudara Maman meninggal dunia dan kemudian dikubur di kaki Gunung Cikuray. Aksi brutal berujung kematian terjadi di kawasan Cigeduk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban Maman, jasadnya ditemukan terkubur di kaki Gunung Cikuray. Selain itu, polisi juga menemukan berbagai senjata tajam seperti golok, cangkul, besi, batu, hingga senjata lainnya yang digunakan untuk menganiaya korban. Korban Maman dikenal sebagai sosok yang kerap kali melakukan tindakan pencurian. Namun naas, kali ini niat untuk melakukan aksinya ini dipergoki warga yang berujung pada tindakan penganiayaan. Bahkan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang sudah kepala emosi tak kunjung usai. Maman dibawa ke kaki Gunung Cikuray. Peristiwa bermula saat Maman kepergok hendak melakukan pencurian di gudang sayuran milik warga pukul 1 waktu Indonesia Barat. Warga yang emosi lantas menganiaya Maman menggunakan tangan kosong, benda tumpul, senjata tajam hingga korban tak sadarkan diri. Emosi warga meluap lantaran korban sebelumnya sempat tertangkap tangan melakukan aksi serupa namun berakhir damai. Dalam keadaan tak berdaya, korban diikat dengan tali dan dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa ke kebun jagung di kaki Gunung Cikuray, atau sekitar 1 km dari TKP pencurian. Tubuh Maman yang tak berdaya di dalam karung segera dikubur, namun tiba-tiba ia kembali berontak. Bukannya menghentikan aksi penguburan, seorang pelaku berinisial S segera turun ke liang dan menyayat leher Maman dengan senjata tajam. Saat dipastikan Maman sudah tewas, para pelaku melanjutkan penguburan hingga kemudian membubarkan diri. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan keluarga korban ke Polsek Bayongbong. Hasil penyidikan sementara, didapat informasi adanya aksi massa beberapa hari sebelumnya yang menyebabkan korban tewas. Memang betul apa menurut daripada keterangan dari warga mempunyai kebiasaan daripada mencuri dan pernah tahun sebelumnya melakukan hal yang serupa, namun demikian belum pernah sampai ke ranah hukum karena diselesaikan dibantu oleh aparat desa untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Para tersangka mengaku aksi keji ini spontan tanpa niat untuk membunuh korban. Hal ini semata-mata akumulasi kekesalan akibat korban yang berulang kali melakukan aksi serupa. Tadinya hanya untuk membuat efek jerah, hanya untuk melumpuhkan saja. Karena mungkin tersulut emosi, yang lainnya warga juga ya terpancing. Akhirnya seperti itulah. Sebenarnya tidak ada untuk rencana untuk melakukan pembunuhan gitu. Karena warga semuanya itu karena bawa golok itu karena memang pekerjaannya petani begitu. Memang beliau suka mencuri, Pak. Suka mencuri dari jauh-jauh hari, bahkan udah ada bikin perjanjian. Yang disayangkan tidak ada efek jerahnya. Dia selalu suka berulang-ulang. Juga yang disayangkan dari pemerintah tingkat RT RW tidak ada yang melapor ke desa. Aksi penganiayaan berujung pembunuhan ini sangat disesalkan sejumlah pihak dan tokoh masyarakat. Selain karena kebrutalannya, aksi ini malah terjadi di Garut yang dikenal sebagai kota santri. Ini juga pelajaran bagi kita semua bagaimana kita meningkatkan kesadaran hukum dan masyarakat. Yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menegakkan hukum secara konsisten, secara istiqomah, sehingga setiap pelanggaran sekecil apapun, kalau emang itu melanggar hukum, itu harus ditindak secara adil sesuai dengan undang-undangan. Sementara dari sisi sosiolog, aksi ini merupakan puncak gunung es dari permasalahan yang terjadi pada warga desa. Karena banyak faktor lain yang tak terungkap sehingga aksi brutal ini terjadi. Masyarakat juga sebenarnya sekarang kehilangan panutannya. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah peran ulama sebenarnya masih menjadi peran penting ya
menjadi ujung tombak dalam rangka memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ulama saya rasa masih cukup ampuh. Tindakan main hakim sendiri dan segala bentuk kekerasan sejatinya tidak pernah dibenarkan dalam kehidupan bersosial. Sudah seharusnya kita sebagai makhluk sosial untuk bisa lebih mendepankan tenggang rasa, empati, dan juga rasa saling menghargai antar sesama. Terlebih kita hidup di negara yang berlandaskan hukum. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.